Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Kala, NIM 93 2022 067. Saya Muhammad Rafi Rizkullah dengan NIM 93 2022 065. Saya Hanif Mahmudi dengan NIM 93 2022 082. Jadi kami di sini akan mempresentasikan dari hasil video yang telah kami tonton yang berjudul Webinar Peluang Kerja dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Energi Terbarukan. Inovasi yang kita pilih adalah pembangkit listrik tenaga surya yang akan dipresentasikan pertama oleh Muhammad Safir Rizqullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau solar power plant adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi utamanya. Fungsi utama dari PLTS ini adalah untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. PLTS ini merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitannya. Baik, di sini ada bagian utama dalam PLTS. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya merupakan bagian terpenting dari pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya terdiri dari sejumlah sel fotovoltaik yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, ada charger controller, merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya agar tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Yang ketiga, ada baterai, merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, sehingga dapat digunakan saat matahari tidak terbit atau saat hujan. Dan yang terakhir, inverter. Inverter merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus searah atau arus DC yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya. Jadi ini adalah perancangan sistem dari inovasi yang kita pilih tadi, yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana itu terdiri dari 4 bagian. Itu ada panel surya, charger controller, baterai, dan inverter. Yang dimana panel surya ini berguna menerima sinar matahari yang akan dirubah menjadi sebuah energi listrik. Yang dimana energi listrik ini akan masuk ke dalam charger controller, yang dimana charger controller ini itu bakal mengatur arus listrik di mana supaya tidak terjadi ketinggian arus listrik ataupun kerendahan. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dimana setelah itu bakal masuk ke yang namanya baterai. Baterai ini berguna untuk menyimpan energi listrik supaya jika sudah pada saat contohnya malam hari sudah tidak ada sinar matahari lagi, maka sistem ini bisa dibilang akan terus berjalan atau energi listriknya bakal tetap bisa kita gunakan karena energi listriknya masih tersimpan di dalam sebuah baterai. Setelah itu ada yang namanya inverter. Inverter ini itu berguna untuk mengubah arus dari AC ke DC maupun dari DC ke AC. Di mana dari alat-alat rumah tangga itu ada yang elektronika maupun yang tidak pun bisa diatur oleh inverter ini, yaitu mengubah arusnya. Ya, berikut merupakan topologi sistem dari pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, awalnya dari sinar matahari masuk ke panel surya yang akan merubah cahaya matahari menjadi energi listrik arus DC. Dan dilanjutkan ke charger kontrol yang akan mengatur besar kecilnya energi listrik yang akan disimpan pada baterai, dan menuju inverter untuk merubah arus DC menjadi arus AC yang akan dipakai pada penggunaan listrik, atau dari charger control masuk ke inverter lalu menjadi penggunaan listrik. Berikut fungsi dari panel surya. Pertama yaitu memasok listrik rumah tangga atau gedung-gedung. Kedua, mengoperasikan alat-alat elektronik seperti lampu, televisi, dan komputer. Yang ketiga,
menjalankan kendaraan listrik dengan menggunakan baterai surya. Yang keempat, menjalankan alat-alat pertanian dan industri. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.